Kalau kita setarakan di Indonesia, ya, primary school setara dengan SD. Abraham Samad Speak Up. Kali ini bintang tamunya tadi diperkenalkan sebagai profesor pendidikan di manalah UTN Singapura. Membahas soal ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Selamat siang Pak Abraham Samad, mantan Ketua KPK RI dan mantan tersangka kasus pemalsuan identitas Feryani Lim pada tahun 2015. Dan selamat siang Profesor Zulfikar Amir yang diperkenalkan sebagai ahli, tetapi jejak digitalnya tidak bisa dihapus ya. Digitalnya tidak bisa terhapus dan dihapus ya. Zulfikar Amir ya, juru bicara Timnas pada Pilpres 2024 lalu, juru bicara Timnas Amin, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Ya. Mantan juru bicara tim kampanye Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Jadi jelas ya semoga teman-teman yang membaca video saya ini jelas ya. Siapa Abraham Samad, siapa Zulfikar Amir. Gitu ya. Zulfikar Amir mengatakan kalau disetarakan, dia katanya setingkat SMP. Jadi yang mana nih yang berbohong nih? Dari dua pendukung Anies Baswedan nih. Profesor Zulfikar Amir apa Dr. Meilani Buitenzorgi? Kan sama-sama pendukung kelas berat Anies Baswedan nih. Yang satu bilang SD. Jadi kompak dulu dong kalau mau menyebarkan isu, kalau mau menyebarkan kebohongan dengan alasan akademis karena gelarnya keren-keren. Yang satu Profesor Zulfikar Amir, yang kedua Dr. Meilani Buitenzorgi. Doktor PhD dari University of Sydney. Ya. Mana nih yang jujur, mana yang benar di antara dua pendukung Anies Baswedan? Profesor Zulfikar Amir atau Dr. Meilani Buitenzorgi? Kompak dulu dong. Kalau mau menyebarkan berita bohong ya SD ya SD, setara SD ya SD, setara SMP ya SMP. Jangan sesama tukang gibah, tukang fitnah itu beda penyimpulan dong. Abraham Samad, ya, Anda pakar hukum, Anda ahli hukum, sehingga Anda kemudian diberikan amanah menjadi ketua KPK. Ya. Meskipun ketika Anda menjadi ketua KPK, nihil prestasi. Coba ini pendukung-pendukung Abraham Samad, tunjukkan ke saya kasus apa yang pernah dibongkar habis oleh Abraham Samad saat dia menjadi ketua KPK. Yang sering muncul kan manusia ini membenturkan dua institusi, institusi KPK dengan institusi Polri. Padahal dia dipanggil oleh kepolisian itu kasus pribadinya dia. Apa kasusnya? Pemalsuan identitas Feryani Lim. Ya. Saya meminta, ya, sebagaimana yang saya juga minta kepada Ferry Amsari, rekan Anda ya, Abraham Samad, dan juga Refli Harun, ya, dan juga advokat Gofur Sangaji, Hosinudin dan lain-lain. Di sini saya menantang dan meminta secara terbuka kepada satu Abraham Samad, ya, kemudian Profesor Zulfikar Amir dan juga rekannya sesama pendukung Anies, Dr. Meilani Buitenzorgi, berani tidak menggugat MDIS dan melaporkan MDIS. Kenapa saya menantang yang terhormat, yang mulia Abraham Samad, Refli Harun, Ferry Amsari, Profesor Zulfikar Amir, dan juga dosen IPB Dr. Meilani Buitenzorgi untuk melaporkan institusi pendidikan MDIS Singapura. Ya, untuk melaporkan
MDIS Singapura karena MDIS telah mengeluarkan keterangan pers ya yang jauh dari pendapat Anda, yang jauh dari penyimpulan-penyimpulan Anda. Jika memang analisa kalian itu yang benar ya, laporkan MDIS karena memberikan informasi palsu. Itu yang saya minta. Dan terutama kepada Abraham Samad sebagai pakar hukum, kemudian Refli Harun ya, kemudian Ferry Amsari dan juga kepada pengacaranya Rismon Hasiholan Sianipar Gofur Sangaji yang kemarin juga sudah membahas tentang Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional walaupun salah menyebutkan undang-undangnya. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional itu adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Itu Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, entah pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Itu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Dan Anda sudah salah mendelik-delik pula mengatakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 itu Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Pak Sangaji, Gofur Sangaji, ya udah salah kenceng, mata mendelik-delik juga. 11-12 dengan kliennya. Dan terakhir, surat terbuka, pernyataan terbuka, saya sampaikan kepada yang terhormat Bapak Abraham Samad, kemudian Profesor Zulfikar Amir, kemudian Dr. Meilani Buitenzorgi, Profesor Refli Harun, Ferry Amsari, ya, Said Didu, ya, Hosinuddin, Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, dan Dr. Difauzia. Saya menantang secara terbuka. Kalian berani melaporkan MDIS ya dengan tuduhan memberikan informasi palsu. Kenapa saya katakan memberikan informasi palsu? Kalian berkeyakinan, ya Profesor Zulfikar berkeyakinan beliau hanya tamat SMP. Dan Dr. Meilani Buitenzorgi mengatakan hanya tamat SD. Buktikan pernyataan dan penyimpulan kalian itu adalah sesuatu hal yang dapat dipertanggungjawabkan. Caranya bagaimana? Melaporkan MDIS. Jangan katakan kalian tidak bisa melaporkan institusi pendidikan di luar negeri. Ada undang-undang dan ada tata caranya melaporkan. Anda saja mudah disetarakan kalau di sini, di sana, di sini, di situ. Bisa melaporkan lewat apa? Atas Pendidikan Republik Indonesia di Singapura, atau kalian bisa mendatangi Kedutaan Besar Singapura di Indonesia. Sesimpel itu. Jika mau dan jika memang kalian itu manusia-manusia dan orang-orang yang memang ingin ya menegakkan kebenaran atas nama kejujuran. Akan sangat berbeda jika kalian punya tendensi politik yang berbeda. Apa tendensinya? Ingin menaikkan Anies Rashid Baswedan dengan cara-cara licik, dengan cara-cara picik, dengan cara-cara culas. Tapi ingat, Tuhan semesta alam tidak akan pernah merestui manusia-manusia licik seperti kalian semua ada di Nusantara.